Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ummatihi ajma'in. Teman-teman, kita masuk ke sesi 3. Ini kelihatannya bisa lanjut lagi nih minggu depan. Tapi kalau kita bisa selesaikan sekarang ya kita selesaikan saja. Saya sampaikan dulu seperti yang lalu-lalu bahwa mungkin saja di sini ada teman-teman yang baru bergabung dari IG atau dari Facebook. Ada juga yang belum menjadi anggota komunitas provokasi tetapi mengikuti sejak awal, dan juga teman-teman anggota komunitas provokasi. Saya ingin menegaskan bahwa pertemuan kita ini bukan pengajian tafsir, karena saya bukan ahli tafsir. Saya hanya menggunakan ilmu neurosemantik untuk memandang 20 ayat pertama di Al-Baqarah itu, sehingga sebetulnya ayat-ayat itu lebih ke pemicu, lebih ke trigger, lebih ke bagaimana ayat itu seperti berbicara kepada saya, sosok Quran itu berbicara kepada saya satu demi satu ayat, tiba-tiba tiba-tiba beberapa bagian dari pengetahuan saya itu berinteraksi, berproses di dalam pikiran saya sehingga menghasilkan satu pemikiran-pemikiran yang itu dipicu oleh ayat-ayat Quran ini. Karena sudah ada yang mempertanyakan, ini sanadnya apa? Ini pernah ke pesantren nggak para STM Brata ini? Iya, saya pernah ke pesantren Nilat 7 hari di waktu zaman SMP. Walaupun saya pernah jadi wakil ketua Rohis dan ketua Badan Pembinaan Mental Islam di Bumi Putra, tapi tetap ilmu saya secara ilmu agama jauh sekali. Maka sehingga sebetulnya itulah keajaibannya bahwa Al-Quran itu ayat demi ayat ketika berbicara kepada kita anggap berbicara ya, bukan hanya sekedar tulisan. Itu memberikan satu proses mental di dalam diri kita. Boleh jadi ayat-ayat itu kemudian yang disebut dengan memberikan kesembuhan. Karena sesungguhnya proses kesembuhan itu sendiri atas izin Allah, atas kuasa Allah itu terjadi di ruang dalam kita, di dalam proses mental kita. Boleh jadi dari perbincangan di proses mental itu kemudian terjadi, ada solusi di sana, ada satu keyakinan yang berubah, di mana keyakinan yang berubah itu otomatis menyebabkan perasaan berubah. Karena keyakinan itu adalah command to the nervous system, perintah kepada sistem syaraf kita untuk merasakan sesuatu. Dan dari mind, feeling atau emotion, kemudian mempengaruhi body. Because mind and emotion and body is one system. Ketika kita sekarang berpikir serius saja, ada perasaan serius di sana dan ada fisiologi yang menunjukkan bahwa kita itu serius. Condong ke depan, mata ke depan, lidah menjulur-julur, oh itu rabies ya. Kalau kita ubah saja misalnya, state-nya menjadi lebih santai, mari kita santai, perasaan jadi santai, pemikiran santai, body juga ke belakang. Ini menunjukkan bahwa body, mind, and emotion itu is one system. Maka penelitian di Stanford dan Harvard, 70-90% penyakit itu adalah psikosomatis, penyakit yang disebabkan oleh diri sendiri, oleh pikiran-pikiran sendiri.
Lalu bagaimana dengan penyakit, istilahnya misalnya kalau kita disfungsi organ-organ tubuh kita, misalnya diamputasi misalnya. Nah, berita baik atau berita buruk dari keadaan kita ini ya tergantung dari pemikiran kita, dari ruang dalam diri kita. Nah, ketika kita gelap, ini tentang apa sih? Apa yang saya alami ini tentang apa? Dengan panca indera tidak terjangkau, dengan pemikiran, dengan nalar juga tidak terjangkau. Nggak mungkin lah begini gue, Kak. Gue udah jalan baik-baik di trotoar, masih juga ditabrak sama orang. Dan orangnya juga mabuk. Apa salahku? Secara nalar nggak dapat, secara intuisi juga. Nah, sebenarnya secara iman. Nah, iman ini sering kita dapatkan dari ajaran-ajaran agama kita, ayat-ayat Quran, hadis-hadis, untuk menutupi blank spot kita. Jadi, Al-Baqarah 1 sampai 7 ya kemarin. 1 sampai 7 itu memberitahu bahwa ya memang tidak semua hal kamu tahu, kata Allah itu. Makanya ayat pertama saja sudah hanya aku yang tahu. Artinya engkau itu tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Memahami apapun ada blank spot di sana. Karena kebenaran realitas eksternal itu terbatas dengan keterbatasan panca indera kita. Melihat dari jauh, melihat dari dekat, itu sudah berbeda. Penglihatan kita, melihat dari dekat bisa lebih detail, melihat dari jauh, global, big picture, itu saja sudah berbeda. Berarti itu tentang jarak pandang. Melihat 5 menit dengan melihat 3 bulan, ketika melakukan survei misalnya, penelitian, itu sudah berbeda info yang kita dapat. Kalau tadi jarak pandang, sekarang waktu pandang. Kemudian mensurvei orang-orang yang ada di satu daerah tertentu dengan mensurvei ke daerah lain. Itu juga sudah bisa beda. Data yang didapat, belum jadi info, data yang didapat. Itu artinya ruang pandang berbeda, bisa saja. Berbeda juga data yang masuk ke dalam kita. Kemudian di mana kita berdiri, kiri, kanan, belakang, depan, itu juga sudah menentukan penglihatan tentang rupa dari objek yang kita lihat. Itu menunjukkan titik pandang, sudut pandang, seberapa luas sampelnya, itu menentukan bidang pandang. Sampel 30 dengan sampel 1000, ya biasnya lebih kecil mana? Tingkat kepercayaannya lebih besar yang mana kalau di statistik itu? Nah, sehingga bagaimana sudut pandang, bidang pandang, ruang pandang, titik pandang, jarak pandang, waktu pandang, itu menentukan data yang masuk. Dan data yang masuk pun masih difilter oleh keadaan panca indera kita sendiri. Kalau mata saya minus 10, nggak pakai alat bantu, maka saya mendapatkan data yang masuk yang berbeda dengan teman saya yang normal-normal saja matanya. Kualitasnya lebih lengkap yang mana? Belum kemudian filter kedua, yang namanya metaprogram. Kalau saya orang global, saya cenderung melihat sesuatu yang global saja. Kalau saya orang detail, saya melihat sesuatu yang detail saja. Kalau saya orang pesimistik, saya melihat sesuatu yang mendukung kepesimisan saya. Kalau saya best case skenario, optimistik, saya mengambil yang betul-betul bisa terlihat, oh itu yang menunjukkan saya optimis.
Kalau saya orang self, kalau saya orang others, sudah berbeda orientasi data yang kita ambil. Kalau kita orang prosedural, orang lain orang ngacak, datanya juga sudah berbeda. Kalau saya orang mismatch, kalau saya lihat pokoknya yang beda dulu, itu berbeda dengan orang yang match, yang melihat kesamaan dulu. Kalau saya orang yang berpikir polanya adalah menghindari sesuatu, away from, dengan kalau saya yang toward, itu juga sudah berbeda. Kalau saya mengejar kenikmatan dan menghindari penderitaan, itu juga beda. Kalau saya orang introvert dengan orang ekstrovert, orang eksternal, orang internal, banyak sekali filter mental itu yang disebut dengan perceptual filter itu. Memfilter apa yang masuk dalam pikiran kita. Sehingga ketika itu tertampilkan, terrepresent di dalam layar pikiran kita, yang disebut dengan representational system, maka what we present in our mind itu sudah sangat berbeda dengan realitas eksternalnya. Ini adalah kebenaran internal kita. Dengan demikian kebenaran internal seseorang dengan kebenaran internal orang lain itu bisa berbeda, tetapi mereka melihat objek yang sama. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan bahwa penglihatan kita ini atau penglihatan orang lain yang disodorkan kepada kita adalah penglihatan yang tidak sesat? Nah, kita sendiri juga perlu memastikan bahwa diri kita itu tidak tercover, tidak kafaro, tertutup, kafir. Makanya di ayat selanjutnya tentang ya orang yang kafir, orang yang tertutup itu, yang seperti apa? Dijelaskan. Orang yang tidak mau meluaskan sudut pandangnya, yang hanya meyakini bahwa apa yang ada dalam representational system, apa yang ada dalam peta pikirannya itu adalah yang paling benar, dan bahkan jatuh cinta kepada pikiran-pikirannya sendiri, kepada map-nya sendiri, karena map ini begitu indah buat dia. Dan dia mempunyai persoalan-persoalan yang nanti dijelaskan di ayat berikutnya, yang membuat dia takut melihat realitas yang berbeda. Berarti dia punya persoalan self-esteem, self-confidence, power zone. Nah, sebentar, ini istilah-istilah ini nanti kalau agak membingungkan, terima saja kebingungannya. Kalau lupa itu sebagai refresh, kalau belum tahu sama sekali ikuti kelasnya. Kayak promosi jadi. Nah, kita sudah sampai kemarin di ayat ke-7. Sekarang sesi ketiga kita masuk di ayat ke-8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi antara klaim dengan kenyataan itu sudah berbeda. Kami orang yang beriman. Kami beriman kepada Allah, pencipta kami, dan hari akhir, future, alam keabadian, sesuatu yang pasti akan kita tuju. Tapi kenapa kok kemudian sesungguhnya mereka tidak beriman? Antara klaim dengan apa yang mereka dapati pada diri mereka, itu tidak sama. Itu terkait dengan ayat sebelumnya, karena cover tadi, tertutup tadi. Mereka menutup, bisa tertutup. Saya tidak tahu tafsir sahihnya seperti apa. Bisa jadi dua-duanya. Tapi bagi saya kemudian mengingatkan diri saya sendiri, kalau pikiranku tertutup, bahkan menutup diri tentang pikiranku sendiri, ruang-ruang dalamku di trauma-traumaku
yang kututup siapa diriku, maka boleh jadi aku juga nggak kenal diriku sendiri. Aku ini beriman apa enggak? Indikatornya dari mana? Evidence-nya apa? Antara kata-kata dan kelakuanku sendiri berbeda. Lebih baik kaya masuk surga daripada miskin masuk neraka. Oh ya, saya juga mau, Pak. Semua orang juga pasti mau. Mereka mau kaya. Kaya itu kan kondisi the future kan. Dan masuk surga hari akhir. Tapi pertanyaannya, kelakuannya mengarahkan dia kepada tempat itu atau tidak? Saya pengen sukses, tapi malas. Saya pengen sukses, tapi nggak mau belajar. Saya pengen sukses, tapi tidak mau terima perasaan ketika menjalani proses-proses menuju sukses itu. Saya mau diet, turun sekian kilo, tapi ada gorengan nggak tahan. Loh, begitu saya ngomong gitu kok Uti langsung off kamera ya? Ini maksudnya apa ini? Jadi antara sesuatu yang kita nyatakan bahwa saya tuh pengen begini, tapi saya nggak lakukan. Karena selalu ada hasil itu selalu berasal dari tindakan. Ini dalam wilayah manusia ya. Karena la haula wala quwata illa billah. Ketika kita sudah, loh saya ini sudah berusaha melakukan ini, tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Dari wilayah manusia, berarti ada proses tindakan, urutan-urutan tindakan yang menyebabkan kita pada situasi itu, pada titik akhir itu. Dalam wilayah pencipta yang kita tidak mampu menjangkau dengan panca indera dan nalar kita, yang kemudian itulah mengapa Al-Quran itu datang, diberikan kepada kita sebagai petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya untuk menutupi ketidaktahuan kita itu. Itu tentang la haula wala quwata illa billah, tentang kun fayakun. Maka mengatur-ngatur Tuhan, kamu itu kalau berdoa itu harus begini, gini. Supaya doa kita diterima. Di satu sisi di wilayah kita itu sebagai adab, itu sebagai prosedur, sebagai protokol, oke. Tetapi jangan sampai protokol ini dijadikan Tuhan. Dijadikan satu kemutlakan bahwa kalau nggak begini artinya Tuhan tidak menerima doa kita. Itu sama dengan kita melimitasi kekuatan, kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Yang sangat maha itu. Yang maha. Bukan sangat, kalau sangat itu berarti ada derajatnya. Tuhan itu mutlak maha. Berarti kita telah membatasi kekuatan, kekuasaan Tuhan. Wong kita ini wayang, Tuhan ini dalang. Tapi kan kurang ajarnya kita, kemudian karena kita sebagai manusia diberi neokorteks, supaya kita berlaku juga sebagai dalang kecil di dunia ini, mampu menciptakan sesuatu, menciptakan solusinya, ada kucing si Gundala. Sehingga yang terjadi adalah, yang dimaksudnya adalah supaya kita menjadi dalang bagi diri kita sendiri, dalang bagi diri kita sendiri untuk menjalani lakon yang kita pilih dengan performance yang excellence, tiba-tiba kita menjadikan sang dalang besar itu sebagai wayang kita. Sehingga menggunakan sang dalang besar menjadi bagian dari skenario kita sebagai wayang kita untuk mensukseskan pemilihan gubernur kita, pemilihan presiden kita, pemilihan camat kita, camat nggak pakai pilihan, pemilihan bupati kita. Untuk membalaskan kesakit-hatian kita kepada orang lain. Ya Tuhan, balaslah perbuatan dia. Ya nggak usah begitu. Itu sudah Tuhan
rancang hukum-hukum pembalasan itu. Nah, maka benarkah aku ini ketika menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, itu benar-benar beriman atau jangan-jangan aku memang tidak sungguh-sungguh beriman? Yang indikasinya adalah di kata-kata dan kelakuanku sendiri. Kongruen atau tidak, selaras atau tidak. Nah, yang kita yang paling tahu. Karena begitu kita ceritakan itu pencitraan. Begitu kita tunjukkan di sosmed itu pencitraan. Apakah kata-kata dan tindakanku ini mencerminkan frame of mind yang selaras dengan hukum-hukum ketuhanan, sunatullah, kebenaran, keikhlasan? Ataukah apakah tindakanku ini mencerminkan ridho Allah atas niatku? Apakah tindakan-tindakanku ini mengarahkan aku kepada hari akhir sebagai ultimate goal atau kesenangan saat ini? Kita menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi apakah niat dan tindakanku mengarahkanku kepada hari akhir dan mencerminkan penerimaan Allah, ridho Allah atas niat dan tindakanku? Kalau tidak, pikirkan saja sendiri diri sendiri. Waduh, berarti aku ini level imanku seperti apa? Ketika Allah kemudian mengatakan bahwa di setiap segala sesuatu itu ada kebaikan, meskipun kamu tidak suka. Dan apa yang kamu suka itu belum tentu itu sebuah kebaikan juga. Nah, bagaimana kita kemudian mengalami sesuatu yang kita memaksa bahwa yang kita suka itu harus terjadi, yang tidak kita suka itu harus tidak terjadi. Ya karena kita tercover tadi, tertutup pikiran kita. Sehingga dari pikiran tertutup, perasaan mendukung, tindakan juga mendukung dari ketertutupan kita. 9, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Karena berbeda antara klaim dengan kenyataan yang ada pada diri, maka klaimku itu adalah pencitraan. Ketika aku mengatakan bahwa aku beriman dan kepada Allah dan hari akhir, itu aku sedang mencitrakan diri. Kata-kata dan tindakanku hanya pencitraan. Aku tidak seperti yang aku citrakan. Pencitraan ini hendak menipu orang-orang bahwa aku tuh sebenarnya nggak begini nih. Aku nih ini masking. Sehingga kita menggunakan topeng-topeng pencitraan. Nah, ketika kita menggunakan topeng itu untuk menipu orang, ya jelaslah supaya jualanku laku, supaya panggilan order ceramah dan seminar itu juga tetap berdatangan. Sehingga kan orang harus tahu bahwa aku ini baik. Maka aku janganlah mengupload video small, itu kan merusak pencitraan misalnya. Nah, aku hendak menipu orang-orang, bahkan menipu Allah. Tapi sejatinya aku juga menipu diriku sendiri. Kadang-kadang itu kita lakukan tanpa sadar juga. Kenapa? Karena kita sendiri terasing dengan diri kita sendiri, tidak memahami diri kita sendiri.
Kita sering salah paham dengan diri sendiri, dan itu adalah kesalahpahaman yang paling fatal. Salah paham terhadap orang lain, oke lah, tapi kalau salah paham terhadap diri sendiri, dan kita sering mengalami itu. Kita sering overconfidence, underconfidence, under reality, over reality. Bahwa kita merasa kita mampu, padahal kita tidak mampu. Kita merasa kita tidak mampu, padahal kita mampu. Kemudian kita terpengaruh dengan seminar-seminar, motivasi-motivasi. Ayo keluar dari karyawan menjadi pengusaha misalnya. Ini bukan mendiskreditkan, tidak. Ini sebagai satu ilustrasi ketika kita tidak mengenali diri sendiri, kita tidak memahami diri sendiri. Oh iya ya, kalau jadi pengusaha itu enak rupanya. Jadi pengusaha itu dia bisa meng-hire banyak orang. Jadi pengusaha itu bisnisnya jalan, dianya jalan-jalan. Nah, informasi yang disodorkan hanya di situ saja. Tidak diungkap bagaimana jatuh bangun, pahit, getir, darah, dan air mata ketika proses membangun bisnis itu dari awal. Berapa kali bangkrut. Tapi yang ditampilkan di ujungnya. Dan di proses-proses yang diceritakan melalui cerita dan foto. Nah, kemudian, wah itu menjadi intensi. Oke, keluar, pecat bosmu, pecat, keluar. Tapi nggak tahu, nggak paham. Ini sebetulnya saya udah siap belum? Readiness-nya belum ada. Belum paham siap apa sesungguhnya yang saya cari di dunia. Benarkah itu yang saya cari di dunia ketika saya melihat, ada foto BMW seri 7, kemudian perahu yak gimana sih itu pronounce-nya? Perahu pesiar itu, kapal pesiar itu. Saya melihat, waduh, bahkan masjid juga saya lihat, kemegahan masjid itu saya lihat dari presentasi seminar itu. Kemudian ini yang terjadi ternyata yang muncul adalah syahwat. Syahwat yang ternyata yang muncul. Dan saya sedang didrive oleh syahwat saya. Saya tidak tahu apa misi hidup saya. Yang kemudian ketika kita melakukan itu, kita mengorbankan rumah tangga, mengorbankan keluarga, mengorbankan proses parenting dengan anak. Karena kita terlalu serius mengejar itu dalam impian kita. Tapi kita belum siap. Belum siap ilmu, belum siap mental. Masih terombang-ambing dengan kata-kata orang karena kita belum menghargai dan menerima diri kita sendiri. Kita masih punya trauma-trauma di masa lalu yang belum kita bereskan, sehingga ketika kita menghadapi satu situasi yang kecil sekalipun dalam proses kita menjadi pengusaha itu, kemudian kita mental. Yang terjadi 6 bulan kemudian dia ngelamar lagi karena belum siap, tidak ready, bahkan dia belum memahami apa yang ada dalam dirinya. Ngiri. Kok elang ini nyari makan bagus ya, hebat itu. Dia terbang bebas di angkasa raya. Kemudian melihat ada ikan di rawa. Wah, dia menukik dengan indahnya, dengan kecepatan tinggi. Just langsung diambil itu ikan itu, kemudian dia makan di tempatnya. Dia dine in. Bukan dine in, dia take away. Makan di sarangnya. Kayaknya indah ya. Bisa terbang bebas seperti ini. Padahal aku hanya seekor bangau di rawa yang hanya diam di sini. Kayaknya enak jadi elang. Maka jadilah dia elang. Tapi belum melakukan persiapan bertransformasi menjadi elang. Sehingga ketika dia lihat, dia berlatih terbang. Kemudian lihat, di bawah itu ada ikan. Dia menukik, tahu
moncongnya nancep ke rawa. Karena kakinya juga tidak dirancang untuk mengangkat si ikan. Nah, sementara si elang melihat bangau. Wih, enak banget nih bangau nih. Nyari makan cukup dengan diam, jalan ngitir sana sini doang. Ikan datang sendiri. Kemudian tinggal dapat ikan. Gue mesti capek-capek terbang sana sini ngintai dengan mata elang gue. Belum kalau ada kabut, ada gelap. Waduh. Maka si elang ini mencoba hidup seperti bangau. Nah, dia diam aja di rawa. Itu sendiri sudah challenging. Nggak bisa steady berdiri dia. Kemudian dilihat ada ikan. Wah, ikan mendekat. Ya, begitu mendekat, dia langsung nangkep dengan paruhnya. Yang terjadi adalah cepat. Airnya itu keciprat. Karena memang paruhnya tidak dirancang tajam untuk mengatasi hambatan-hambatan di air itu. Ini fisikanya seperti itu. Jadi setiap makhluk dengan kekuatannya, dengan sifatnya sendiri-sendiri sudah punya bagaimana cara dia mencari makan. Begitu kita ngiri, hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh bertransformasi, tetapi kita kenali dan kemudian siap. Sudah siap atau belum? Ketika kita belum siap, terutama ketika kita tidak tahu bagi siapa diri kita, apa misi hidup saya, apa kekuatan saya, apa yang masih bisa mungkin saya kembangkan. Makanya ada metodologi yang diciptakan untuk membantu kita mengenali diri kita. Ada talent mapping, ada Stephen, ada DESC, ada macam-macam. Untuk mengetahui, oh saya ini seperti ini, mesin kecerdasan saya itu seperti ini, bakat saya itu seperti ini. Tapi itu pun kita bisa keliru menjadikan mesin kecerdasan dan bakat itu sebagai identity. Saya ini orang intuitif, makanya saya pelupa. Saya ini orang sensing, makanya duit. Sensing, intuiting itu bukan saya, itu mesin kecerdasan saya. Communicating, kemudian competing, dan seterusnya. Itu adalah bakat saya, bukan saya, karena saya diciptakan untuk mampu bertransformasi. Tapi kalau saya mau menampilkan the best version of me dengan excellency, performance yang excellence, cara yang paling cocok, yang tidak terlalu banyak challenge-nya adalah dengan cara itu. Karena mesin kecerdasanmu itu. Tapi itu bukan aku, jangan sampai itu menjadi aku. Nah, kita sering salah paham bahwa saya adalah intuiting. Intuiting itu mesin kecerdasan saya, bukan saya. Maka di neurosemantics, kita tidak menganut tipologi, kita menganut proses. Bahwa orang yang dari global itu bisa detail. Orang dari ekstrovert menjadi introvert bisa, jadi ambivert bisa. Tergantung kebutuhan konteks. Karena kita makhluk yang fleksibel. Nah, masing-masing pandangan ini yang benar yang mana? Boleh jadi semua benar. Tergantung sudut-sudut pandangnya, ruang pandangnya. Dia bekerja di fungsi apa? Ini bekerja di fungsi apa? Ini bekerja di fungsi apa? Itu alat untuk kita memahami diri kita sendiri supaya kita tidak salah paham dengan diri sendiri. Bahkan kita ditipu juga oleh pemikiran yang muncul dalam diri kita. Kita sering ditakut-takuti oleh pemikiran yang kita ciptakan sendiri. Yang referensinya berdasarkan pengalaman kita di masa lalu, padahal itu belum tentu terjadi. Waduh, kalau seperti ini nih, kacau ini.
parah ini. Nah, kita sendiri di situ saja sudah bereaksi berdasarkan imajinasi-imajinasi yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Itu yang disebut dengan cognitive distortion. Namanya ovulizing. Namanya prophesying. Ini istilah-istilah supaya forum kita agak ilmiah dikit lah. Nah, aku terasing dengan diriku sendiri. Aku mau mencitrakan sesuatu ke dunia luar, tetapi bahkan sebetulnya pencitraanku itu berasal dari ketidaktahuanku terhadap diriku sendiri, kan parah. Kalau saya sadar bahwa saya ini begini, tetapi saya ingin mencitrakan begitu, ya oke lah. Tapi kalau saya ingin mencitrakan begitu, kenapa nggak tahu saya? Kita tidak tahu diri sendiri, kita tidak karib dengan diri sendiri. 10, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Karena aku tidak mengenal diriku sendiri tadi. Kalaupun aku mengenal, aku mencitrakan, menutupi apa yang ingin aku tutupi dari diriku sendiri. Orang yang sombong misalnya, orang yang menyombongkan kekayaannya, orang yang menyombongkan kedudukannya, menyombongkan ilmunya, dia meminjam kekuatan, ilmu, harta, kedudukan. Dia meminjam kekuatan, posisi, organisasi, baju, penampilan, jumlah followers, jumlah subscribers. Pada saat dia menggunakan kekuatan itu, pada saat yang sama kan sebetulnya dia sedang memproyeksikan kelemahan dia, kekurangan dia. Makanya dia butuh sesuatu untuk menaikkan keberhargaan dirinya. Jadi orang sombong yang megalomania, yang mengglorifikasi diri tidak sewajarnya, itu berangkat dari kebutuhan untuk menutupi kelemahan-kelemahannya. Pada saat yang sama, terproyeksi, tertangkap kelemahan-kelemahannya. Lahir dari kelemahan kita, ketidakberhargaan diri. Aku mengalami ketidakberhargaan diri. Dan ketika tidak mengalami ketidakberhargaan diri, keluarnya itu bisa tadi kesombongan, bisa malah rendah diri, kemudian menghubungkan antara keberhargaanku dengan sesuatu dari luar diri, atribut diri. Kalau aku naik mobil BMW, aku ini bangga setengah mati karena berarti harga diriku naik BMW. Apalagi kata produsen BMW, you are what you drive. Jadi ketika aku naik mobil BMW, harga aku naik, begitu naik mobil Alia, apalagi Go-Car, keberhargaanku menjadi rendah. Nah, disitulah Allah nambah penyakit lagi di ayat berikutnya. Allah di kalimat berikutnya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta, berbohong kepada diri sendiri. Aku mengalami ketidakberhargaan, ketidakberdayaan, victim mentality, victim, mental korban. Saya dizalimi Pak sama suami saya. Mental korban. Loh, saya dibully Pak sama teman saya, mental korban. Loh,
Lalu yang menjadikan diri Anda layak untuk dibully itu siapa? Kalau karateka ban merah, itu pasti membuli karateka ban putih, nggak mungkin membuli karateka ban hitam. Ban hitam lebih tinggi dari dia, ban putih baru newbie. Jadi orang-orang yang pertengahan ini biasanya membuli kaum newbie. Tapi kalau yang sudah master malah menolong kaum newbie. Nah, sehingga ketika kita dibully berarti ban kita, sabuk kita itu masih sabuk putih sehingga dibully oleh si sabuk merah. Lah berarti kita akan menjadi sebab dari mengapa keadaan kita terjadi. Tapi karena kita tidak berdaya, tidak berharga, maka saya ingin melepaskan atau mengalihkan tanggung jawab penyebab itu kepada orang lain sepenuhnya. Saya ini korban. Saya tidak berdaya. Saya dibully. Saya dizalimi. Padahal saya menjadi bagian dari sebab mengapa saya dibully. Tidak melawan. Iya saja. Tidak punya kemampuan bela diri. Tidak punya network untuk membalas. Ada victim mentality, scarcity mentality. Sudah tidak berharga, sudah mengalami ketidakberhargaan diri sehingga butuh memiliki untuk saya kuat, bukan memberi, memiliki. Tapi juga dengan mindset bahwa yang saya miliki ini terbatas. Jadi saya harus memiliki sendirian. Kalaupun ada orang lain, nggak banyak yang memiliki. Saya takut, saya tidak kebagian, maka terjadi scarcity mentality. Mental kelangkaan. Mental yang membuat dia tidak mau berbagi. Mental yang membuat dia tidak mampu untuk win-win solution. Karena menganggap sumber daya itu terbatas, jadi harus diperebutkan. Padahal sumber daya itu luas. Kemudian muncul kesombongan, ego. Sebagai coach muncul egonya. Ini kalau coach gue nggak berhasil, wah branding gue rusak nih. Padahal tanggung jawab keberhasilan dalam sesi coaching selain dari skill dan niat si coachnya, juga paling utama adalah tanggung jawab dan agenda si coach sendiri. Tapi karena ada ego, akhirnya proses coaching yang terjadi adalah justru menjalankan agendaku. Dia harus berhasil. Siapa yang mengharuskan? Itu keputusan dia kok. Karena dia harus berhasil. Kalau dia tidak berhasil, maka nanti namaku jelek. Siapa sih coachnya? Oh, si dia. Wah, akhirnya kehilangan pelanggan. Itu tentang ego investment. Sehingga yang terjadi, coachnya yang dipaksa untuk menjalankan agenda saya yang tersaru, yang tersamar pada agenda dia, padahal itu agenda saya, harus berhasil. Nah, dengan itu kemudian muncul kedengkian. Scarcity mentality itu muncul kedengkian, ingin orang lain menderita. Yang kemudian semakin melahirkan luka, kecewa, trauma. Maka sudah bisa kita tebakkan apa yang terjadi pada kelakuannya. Kelakuan saya lah, kalau itu saya yang mengalami. Aku saja sampai membohongi diriku sendiri. Coba. Bahkan pada diriku sendiri saja aku bohongi. Betapa menderitanya hidupku, azab di dunia ini. Perhatikan orang-orang yang disebut sebagai orang yang galak. Itu sebetulnya di dalam ruang dalamnya itu ada ruang-ruang trauma, kepahitan masa lalu yang membuat kemudian dia menutupinya dengan cara offensive defense.
mempertahankan diri dengan cara ofensif. Sebelum gue diserang, gue serang duluan. Itu strateginya. Sehingga menampilkan kesan galak, kesan agresif. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Karena cover, tertutup pandangan mereka, maka mereka hanya melihat ke dalam. Jatuh cinta pada pemikiran, pada map-nya sendiri. Maka dia katakan, loh saya ini, dari map saya ini saya sedang melakukan perbaikan loh. Membangun peradaban loh. Tapi karena tidak tahu bahwa ternyata niat saya membangun peradaban itu dari ego, dari ketidakberhargaan diri, dari syahwat-syahwat ambisi, bisikan-bisikan hedonistik, konsumerisme, liberalisme, humanisme, yang tidak berdasarkan sumber-sumber Sang Maha. Kita mengira sebagai satu kebaikan, tapi ternyata justru tanpa kita sadari, kita sedang berkontribusi kepada kerusakan. Kerusakan fisik. Wah, ini saya membangun properti ini untuk kemajuan, tapi ternyata merusak lingkungan. Amdalnya nggak benar. Nyogok supaya keluar izinnya. Atas nama misi yang mulia. Klaim. Kerusakan fisik, kerusakan mental emosi. Bahwa ketika kita berceramah, memberi motivasi, membuat orang justru menjadi the new zombie. Mereka menjadi the skillful zombie. Kita train orang, tapi menjadikan mereka menjadi zombie yang lebih berdaya. Robot yang semakin canggih. Bukan sebagai manusia yang membawa misi ilahiyah. Kerusakan sosial. Bahwa ceramah saya justru membuat konflik sosial, konflik horizontal. Hanya gara-gara ini soal pilihan gubernur. Saya frame dengan frame agama. Supaya pilihan saya yang menang. Karena dengan pilihan saya yang menang, maka Allah akan ridho kepada kita. Wah, itu kognitif bias yang sangat tinggi. Jadi Tuhan itu sebagai wayangnya kita. Kerusakan moral. Saya bikin konten-konten dalam rangka mendapatkan followers, subscribers jutaan. Sehingga nanti kalau termonetize, wah saya kaya dari situ. Kemudian ya ciptakan dengan latar belakang Yamed Kudasi, terus kita joget-joget sambil pakai bikini atau apa itu. Aduh. Mas Firman ngapain itu? Nah, yang wujud kerusakannya itu akan menampakkan diri suatu saat, mungkin boleh jadi nggak sekarang, tapi nanti. Aku merasa berderma dan mengembangkan orang lain, tetapi itu hanya dalih untuk memenuhi ego-egoku yang sakit itu. Maka banyak kita lihat di Facebook, di IG, trainer nyindir trainer lainnya. Buat apa? Dan ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Wah, jangan-jangan aku yang membuat kerusakan ini, tapi aku tidak menyadari. Aku merasa mengajarkan kebaikan dan ilmu sukses, tanpa sadar hanya untuk membuat manusia mengejar syahwat ambisinya lebih skillful,
membuat manusia bertengkar, menyalahkan orang lain, mengecilkan orang lain, semaunya sendiri atas nama kebebasan dan hak azazi. Tumpul nurani, abai kepentingan orang lain. Konten-konten prank, hedonistik dan beroperasi sebagai excellence animal, bahkan excellence zombie. Ilmu mindset dan teknik percaya diri yang kuajarkan digunakan untuk percaya diri keluar rumah berkerumun dengan yakin bahwa dirinya akan tidak kena COVID. Padahal pemerintah, ilmuwan, ahli kesehatan, majelis ulama telah menetapkan protokol resmi untuk pencegahan COVID. Dah segitu dulu hari ini. Ayo kita ngobrol. Itu baru 12 ternyata, belum sampai 20 kita. Berarti Jumat depan lanjut lagi kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan silaturahmi. Kita cek ada komen atau pertanyaan apa ini. Izin bertanya, Om. Oh, oke, sebentar. Mas Rahmat, sebelum bertanya ini saya bacakan dulu nih dari Mbak Lutfiatun Nikmah, Masya Allah sebagai otak penangkap global maupun salin ulang sesi pagi ini saja kepintal-pintal. Ya, begitulah. Inilah namanya proses belajar. Kalau belajar itu, oh ya sesuatu yang sudah kita tahu, kita tidak meluaskan blank spot dan blind spot kita. Alhamdulillah bisa terus lanjut, kata Mas Dwi. Nah, oke. Mas Rahmat, silakan Mas. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, tadi menarik saya ingin bertanya di perihal bagaimana cara supaya tidak terjebak transformasi menjadi ngiri itu tadi. Konteksnya, saya ingat almarhum Pak Depri pernah ngingatin, tapi itu pas saya mau pulang itu beliau ngomong begini, jangan kamu anggap mentang kamu belajar NLP, dia belajar NLP, maka kamu bisa juga kayak dia. Kalau tadi, wah berdasarkan hasil assessment dari beragam tools, saya juga punya potensi, berarti saya juga bisa kayak dia tuh. Metaprogram mengatakan, oh saya prosedural, konteksnya bisa jadi opsional. Nah, bagaimana kiatnya, caranya antara saya ingin transformasi, tapi jangan sampai di sana terjadi bias, sebenarnya itulah ngiri. Caranya itu bagaimana? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan jawabannya bisa 2 hari. Kita itu juga diberi tool oleh Tuhan berupa bagian dari diri kita yang menjalankan fungsi suprasadar, kesadaran tertinggi, yang kalau dimetaforakan, kalau di dunia tasawuf yang saya ketahui sedikit ini, yang disebut dengan hati nurani, yang berlapis-lapis, yang lapisan terdalamnya bernama fuad itu, yang fungsinya adalah memberi tahu, membisikkan, memancarkan cahaya-cahaya yang alat itu dapat dari sang sumber kebenaran, yang bernama hati nurani itu. Nah, kalau akhirnya saya pakai whiteboard juga. Kita akan ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, nah sebetulnya juga ada pikiran yang terdalam lagi, tergantung. Ini kan persoalan seperti di NLP atau neurosemantics, submodality atau metamodality, itu pengistilahan. Ada yang disebut sebagai unconscious, ada yang disebut sebagai supraconscious, kesadaran tertinggi, tapi saya tempatkan di bawah, karena saya ingin mengilustrasikan bahwa sadar itu apa saja?
Bawah sadar itu kita hampir semua, bukan hampir, saya lihat sebagian kita di sini pernah belajar tentang hipnosis, hipnoterapi. Maka bawah sadar ini apa saja yang ada di sana? Ada value, ada belief, ada emotion, ada habit, ada apa lagi? Imagination, dan beberapa lagi. Auto response, automatic response itu ada di sini juga. Nah, sadar itu tempatnya untuk refleksi. Refleksi bukan refleksi kaki ya. Kemudian untuk memutuskan di prefrontal cortex kita. Tapi sebelumnya di sini ada proses kalkulasi, komparasi, dan seterusnya. Berhitung. Nah, sementara di sini adalah kalau kita ibaratkan sadar ini kusir, maka bawah sadar ini kuda. Katanya kusir ini majikan yang baik, tapi bawah sadar ini majikan yang buruk. Ibaratnya kita serahkan kuda-kuda kita untuk membawa kita mau kemana. Kalau kita sadar kita tipis, atau bahkan kita tidak sadar, kita menyerahkan kepada bawah sadar kita, maka kita akan dibawa oleh value kita, belief kita, emotion kita, habit kita, imajinasi kita, yang kita program di bawah sadar. Nah, selama ini sebetulnya sadar ini berkomunikasi dengan suprasadar, dengan nurani. Dalam hal ini kita namakan sebagai nurani. Tetapi apa yang terjadi komunikasi kita? Ini ibaratnya begini, kuda membawa kereta, kusir mengarahkan kemana kereta ini mengarah. Tetapi yang membisikkan, kusir, kamu mengarahkan ke kiri kanan menuju apa? Itu adalah nurani, kebenaran. Tetapi kalau kita lemah sadar, atau terlalu mengandalkan bawah sadar, maka komunikasi kita dengan suprasadar kita terhalangi oleh belief lama kita, oleh habit kita, oleh emosi kita. Bawah sadar menghalangi komunikasi kita, menghalangi komunikasi sadar kita dengan suprasadar kita, dengan nurani kita. Maka kalau di tasawuf itu dikatakan ini sebagai dosa-dosa. Ini ibaratnya lampu, ketika kita terlalu menyerahkan kuasa kepada value, belief, emotion, habit, trauma kita, imajinasi kita, di masa lalu yang menyebabkan kita terluka, kita fobia, kita trauma, kita mengalami satu keyakinan tertentu yang membuat kelakuan-kelakuan kita tidak bermanfaat, jauh dari kebenaran, berdosa, akhirnya itu menutupi bola-bola lampu itu dengan noda-noda hitam, akhirnya dia tidak mampu lagi berkomunikasi dengan pikiran sadar. Maka banyak metodologi untuk membuat kita mampu mengenali ini sebetulnya bisikan nurani atau bisikan emosi, bisikan nurani atau bisikan ambisi, bisikan syahwat. Kalau di tasawuf itu ya kita bereskan dulu di sini dengan berhalwat misalnya. Kalau di neurosemantics atau di NLP, ya kita lakukan reflexivity, melihat kesadaran tertinggi, berpikir, thinking, mengaktifkan prefrontal cortex. Kalau di neuroscience, di neuro leadership-nya Bro Roy itu ya kita ya, macam-macam lah. Nah, pada intinya kalau jawaban singkat dari saya yang bisa saya share adalah dengan ya menyadari lebih tinggi, melihat lebih tinggi ini tentang apa, kemudian mulai mendengarkan, mulai membersihkan diri dengan cara apa? Bertobat. Tobat itu cara kita kemudian mengangkat penghalang-penghalang
membersihkan noda-noda ini. Dan sebelum kita mati, kita masih punya kesempatan bertobat. Nah, dengan pelan-pelan noda ini tersingkirkan, kemudian cahaya-cahaya ini mulai bisa menembus lagi ke sadar, ditangkap oleh sadar. Dan dari sadar ini kemudian bertransformasi. Dan perubahan itu terjadi di kesadaran, bukan di bawah sadar. Karena bawah sadar hanya budak dari sang sadar. Kecuali kita menyerahkan kuasa kepada budak untuk menjadi majikan kita. Terima kasih Mas Rahmat, dan sekarang sudah jam 6.31 lewat 1 menit. Teman-teman, kita lanjutkan lagi ke Jumat minggu depan, insya Allah kita diberikan sehat dan kita bisa bermajelis lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro.